Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuha syabab, rahimakumullah. Hadha al-liqa'ul awal li maddatil fara'id Lissaffir Rabi'. Ini adalah pertemuan pertama kita untuk pelajaran faraid di kelas 4. Pelajaran faraid adalah pelajaran yang membahas tentang cara membagikan harta warisan. Dan insyaallah ta'ala buku yang akan kita baca berjudul Tashilul Faraid, karya Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, alangkah baiknya kita sejenak membaca muqaddimah dari buku Tashilul Faraid. Berkata Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah memuji Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepadanya, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan mohon ampunan kepadanya, wa natubu ilaih, dan bertaubat kepadanya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan anfusina, diri kami, wa min sayyiati a'malina, dan keburukan perbuatan-perbuatan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, fala mudhillalah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan kami bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wahdah, esa, tunggal, la syarikalah, tiada sekutu baginya, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah abduhu, hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya, sallallahu alaihi, semoga Allah Subhanahu wa taala salawat kepadanya, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan siapapun yang mengikuti dengan baik, wa sallama taslima, dan salam kepada mereka. Amma ba'du. Adapun berikutnya, di sini di paragraf kedua ini Syekh Utsaimin menjelaskan hikmah daripada ilmu waris tadi. Beliau berkata, fa innallaha faradal mawarith bihikmatihi wa ilmihi wa qasamaha baina ahliha ahsana qasamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala faradal mawarith, telah menetapkan al-mawarith, pembagian harta warisan, bihikmatihi, dengan hikmahnya, wa ilmihi, dan ilmunya, wa qasamaha baina ahliha ahsana qasmin. Allah Subhanahu wa taala telah membagikan harta warisan tersebut kepada ahli warisnya, baina ahliha ahsana qasamin, dengan sebaik-baik pembagian, adalah, dan sebaik-baik seadil-adil pembagian, bihasabi ma taqtadihi hikmatuhul balighah, sesuai dengan
ketentuan hikmahnya yang balighah, yang banyak, yang berlimpah. Wa rahmatuhu asyamilah, dan kasih sayangnya yang meliputi segala sesuatu. Wa ilmuhul wasi', dan ilmunya yang luas. Wa bayyana dzalika atamma bayan, dan Allah Subhanahu wa taala telah bayyana, menjelaskan, dzalika kembali kepada al-mawarith, pembagian mawaris tadi, atamma bayan, dengan penjelasan yang sempurna. Atam ismu tafdil dari tamam. Wa akmalah, dan yang paling lengkap. Faja'at ayatul mawarith, maka datanglah ayat-ayat tentang mawaris, tentang warisan. Wa ahadithuha, dan hadis-hadisnya syamilatan, mencakup, meliputi, likulli ma yumkinu wuqu'uhu, pada seluruh apa yang mungkin terjadi, minal dalam pembagian warisan. Lakin minha ma huwa sharih, akan tapi minha, di antara ayat-ayat tadi dan hadis-hadis tadi, ma huwa sharihun zahir, ada yang jelas makna sharih zahir, semakna dengan sharih yang jelas. Yashtariku fi kullu ahad, yang bisa semuanya ikut untuk memahaminya. Wa minha ma yahtaju ila ta'ammul wa tadabbur, dan di antaranya ada juga yang membutuhkan ila ta'ammul, untuk perhatian, teliti, lebih dalam diteliti, wa tadabbur, untuk direnungkan, ditadabburi. Kemudian di paragraf ketiga, Syekh Utsaimin menjelaskan tentang kondisi pembagian harta warisan sebelum Islam. Dijelaskan di sini, wa ka ahlul jahiliyati fi jahiliyyin la yuwarrithuna an-nisa wal sighar min adh-dhukur, dan adapun orang-orang jahiliyah, fi jahiliyatihim, pada masa kejahiliyahan mereka, la yuwarrithuna an-nisa, mereka tidak memberikan warisan kepada an-nisa, wanita, wal sighar min adh-dhukur, dan anak kecil, sigar, minadz-dzukur, dari laki-laki. Wa yaquluna la yu'ta illa man qatala wa hazal ghanimah. Mereka mengatakan la yu'ta, tidak diberikan warisan tadi, illa, kecuali, man qatala, siapa yang bisa berperang, wa hazal ghanimah, dan mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Maka fa'abtalallahu hadzal hukma al-mabniya 'ala al-jahli wadh-dhulm wa ja'ala al-inatha yashtarikna adh-dhukura bihasabi ma taqtadihi hajatuhunna. Maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan hadzal hukum ini, al-mabni 'ala al-jahl, yang dibangun di atas kebodohan, wal-zulm, dan kezaliman. Wa ja'ala al-inath, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan inath, jamak daripada untha, wanita, yusyarikna adh-dhukur, bisa ikut bersama laki-laki dalam harta waris, hasabi ma taqtadihi hajatuhunna, sesuai dengan kebutuhan mereka. Faja'ala lil mar'ati nisfa ma lirrajul min jidda. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk wanita nisfa ma lirrajul, setengah dari apa yang diberikan kepada laki-laki, yang mana laki-laki tersebut dan wanita tersebut mereka satu jenis. Maksudnya apa? Maksudnya anak laki-laki, anak perempuan, ini sejenis, sama-sama derajatnya anak. Ada juga saudara laki-laki, saudara perempuan, nah, ini sejenis juga, sama-sama saudara, seperti itu.
walam yuharrimha kama fa'ala ahlul jahiliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan warisan bagi perempuan kama fa'alaha ahlul jahiliyah. Kama fa'ala ahlul jahiliyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Wa siwaha birrajul, dan juga tidak mengharamkan kepada selain wanita birrajul, dengan laki-laki. Ka'alahu ba'dul mu'arifina an muqtadal fitrati wal aql. Dan kalau kita pembagian harta warisan seperti yang ada di sebagian di Indonesia, adat kebiasaan, ada yang juga dia mengharamkan laki-laki dari warisan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan warisan untuk perempuan seperti yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengharamkan warisan bagi laki-laki seperti yang dilakukan sebagian orang-orang yang melenceng daripada fitrah dan akal. Thumma qala aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan min Allah innallaha kana 'aliman hakima. Allah mengatakan aba'ukum, bapak-bapak kalian, wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, la tadruna, kamu tidak tahu, ayyuhum aqrabu lakum naf'a, yang mana yang paling dekat kepada kamu untuk memberikan manfaat. Fariidatan minallah, ini adalah ketentuan dari Allah. Innallaha kana 'aliman hakima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Muqaddimahnya cukup sampai di situ, kita baca sampai paragraf ketiga. Sisanya bisa antum baca-baca sendiri nanti di rumah. Kita masuk ke pembahasan pertama. Ini panjang sekali muqaddimahnya, rasa cukup. Pertama itu bahwasanya pembagian harta warisan adalah pembagian yang paling baik dan paling adil karena Subhanahu wa taala yang membagikannya. Yang kedua, bahwasanya keadaan orang-orang sebelum Islam itu mereka membagikan harta warisannya dengan hukum yang salah yang dibangun di atas kebodohan dan kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membatalkan semua itu, telah membatalkan hukum-hukum itu dan menggantinya dengan hukum Islam yang lebih adil dan lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian daripada ilmul faraid. Hadduhu, batasannya. Al-ilmu bi qismatil mawarith hanuban, ilmu tentang pembagian harta warisan fiqhan, secara pahaman, teori, wa hisaban, dan secara perhitungan. Jadi teori dan praktek. Hisab itu perhitungan langsung, dan prakteknya. Maudu'uhu, objeknya, objek pembahasan dari ilmul faraid adalah at-tarikat. At-tarikat jamak daripada tarikah. Wahiyya, dan dia adalah ma yakhlufuhul mayyit min amwal, apa yang ditinggalkan oleh mayit, min amwal, dari harta, wa hukuk, dan hak-hak, wa ikhtisasat, maupun ikhtisasat, hak-hak khusus atau yang semisalnya. Thamaratuhu, hasil daripada ilmu faraid itu adalah isalu kullu warith ma yastahiquhu min at-tarikah, membawakan atau memberikan kepada ahli waris apa yang mereka berhak dari at-tarikah, dari harta yang ditinggalkan mayit. Wa min na'rifu ahammiyatahu wa hukmahu, dan demikian kita mengetahui urgensinya ilmu faraid ini dan
hukumnya. Hukum dari mempelajari ilmu faraid. Fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi sara fi haqqil baqin, sara fi haqqil baqin sunnah. Apabila telah datang orang telah melakukannya, telah mempelajarinya sebagian orang, idza qama bihi man yakfi, yang cukup jumlahnya, sara fi haqqil baqin sunnah, maka hukumnya menjadi sunnah bagi orang-orang sisanya yang lain. Ini pembahasan kita yang pertama tentang ilmu faraid, dan antum Ustaz minta menghafal ini. Ketika ditanya ma haddu ilmi faraid, al-ilmu bi qismatil mawarith fiqhan wa hisaban. Ma hukmu ta'allum ilmi faraid? Fardu kifayah idza qama bihi man yakfi sara fi haqqil baqina sunnah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah al-huquq al-muta'alliqatu bit-tarikah, hak-hak yang berkaitan dengan tarikah. Yata'allaqu bit-tarikati khams huquq murattabah bihasbiha kal'ati. Ada 5 hak yang berkaitan dengan tarikah. Istilah tarikah ini Ustaz akan gunakan terus, jadi antum jangan sampai lupa bahwasanya tarikah itu adalah harta yang ditinggalkan mayit. Jadi Ustaz tak akan sebutkan harta yang ditinggalkan, tapi Ustaz sebutkan at-tarikah. Ada 5 hak yang berhubungan dengan tarikah. Murattabah bihasabi ahammiyatiha, yang diurutkan sesuai dengan urgensinya, sesuai dengan pentingnya. Yang mana yang paling penting? Kal'ati, sebagai berikut. Yang pertama, hak yang pertama, mu'nu tajhiz. Mu'nu tajhizil mayyit min thamani ma'i taghsilihi. Harta ditinggalkan oleh mayit tadi, tarikah itu pertama digunakan untuk makan mayit, jenazah mayit. Min thamani ma'i taghsilihi, untuk membayar air taghsilihi, ketika kita memandikan mayit. Wa kafanihi, dan mengkafankan. Wa hunutihi. Nah, coba antum cari hunut, saya kasih tugas antum. Hunut artinya apa? Wa ujratil ghasil, dan orang yang memandikannya. Wa hafiril qabri, dan orang yang menggali kuburannya. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu. Ini adalah hak yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan untuk menyelenggarakan jenazah mayit. Ketika mayit meninggalkan harta, maka harta itu digunakan pertama kali untuk menyelenggarakan, membeli kebutuhan untuk penyelenggaraan mayit. Lianna hadhil umur min hawaijil mayit, karena hal-hal ini adalah kebutuhan mayit. Fahiya bimanzilatit ta'ami wasyarabi wal libas wassakan lil muflis. Dan ini kedudukannya bagaikan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal bagi orang yang bangkrut. Nanti ada pembahasan khusus di dalam ilmu fikih tentang al-muflis. Yang ini mungkin itu kurang dapat memahami apa hubungannya dengan muflis di sini. Kecuali aku nanti membuka pelajaran fikih dan membaca tentang pembahasan muflis. Kemudian hak yang kedua, tsummal huququl muta'alliqatu bi'ainit tarikah ka'arshil jinayatil 'abdi ka'arshi jinayatil 'abdi bi raqabatihi wad-dainul ladzi fihi rahnun. Kemudian hukuk muta'alliqatu bi'ainit tarikah, hak-hak
yang berhubungan langsung dengan harta yang ditinggalkan mayit. Maksudnya apa di sini? Maksudnya hutang. Hutang yang mana hutang tersebut punya keterkaitan erat dengan harta yang ditinggalkan mayit. Contohnya seperti apa? Arsh jinayatil abdi bi raqabatihi. Arsh itu adalah denda. Jinayatul abd bi raqabatihi. Jinayah itu adalah seperti kriminal atau ya kejahatan yang dilakukan oleh seorang budak bi raqabatihi. Jadi di antara harta warisan itu termasuk adalah budak. Pada zaman dahulu budak itu merupakan harta dan dia diwariskan. Ketika budak tadi melakukan sebuah kejahatan atau kriminal yang dia itu mengharuskan untuk membayar denda, maka status budak tadi itu berkaitan dengan hutang, yaitu membayar tadi. Jadi budak tadi tidak bisa dibagikan untuk warisan langsung, harus diselesaikan dulu hutang denda tadi, baru budak tadi bisa selesaikan. Kemudian wadain alladzi fihi rahnun, hutang, misalnya mayit meminjam sejumlah uang kepada seseorang, kepada si A, kemudian dia gadaikan sebagai jaminan harta dia, maka di situ ada keterkaitan yang erat antara harta yang digadaikan tadi dengan hutang. Harus diselesaikan hutang yang seperti ini dahulu. Ini namanya al-huquq al-muta'alliqatu bi'aini tarikah. Hak-hak yang berkaitan langsung dengan harta warisan. Kemudian kita tinggalkan masalah perbedaan pendapat. Tsumma dunul mursalah. Kemudian setelah hutang-hutang yang berkaitan langsung dengan harta warisan atau hak-hak yang berkaitan langsung dengan harta warisan, kemudian yang ketiga adalah ad-duyunul mursalah. Hutang mursalah. Maksud dengan duyunul mursalah allati la tata'allaqu bi'ainit tarikah. Seperti maksud daripada duyunul mursalah adalah hutang yang tidak punya kaitan langsung dengan harta warisan, seperti duyun allati fi dhimmatil mayyit la rahnin, seperti hutang-hutang yang dimiliki oleh mayit bila rahnin, dan dia tidak memiliki jaminan, maka hutang seperti ini namanya duyun mursalah. Berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu adalah hutang yang memiliki keterkaitan dengan harta warisan langsung, seperti hutang yang ada jaminannya, yang digadaikan di situ, misalnya rumah. Otomatis ketika rumah itu digadaikan, maka tidak bisa langsung dibagikan menjadi sebagai harta warisan. Harus diselesaikan dulu hak-hak yang berkaitan dengan barang yang digadaikan tadi. Itu yang kedua. Hak yang poin nomor 2 tadi. Adapun poin nomor 3 ini, ad-duyun mursalah, ini adalah hutang-hutang yang tidak ada sangkut pautnya dengan harta warisan. Hutang yang tidak ada jaminan di situ. Sawa'un kanat lillahi, baik itu hutangnya merupakan hutang untuk Allah. Jadi ada hutang kita kepada Allah. Kazakah, seperti zakat. Jadi zakat itu kalau kita belum bayar kita hutang. Wal kafarah, dan kafarat. Ini hutang juga kalau kita belum bayar. Amlil adami, ataupun hutang yang untuk manusia, seperti qard, pinjaman. Wal ujrah, upah yang belum kita bayarkan kepada karyawan kita, itu adalah hutang. Wa thamanul mabi', dan harga barang. Kita membeli barang tapi kita belum bayar, itu adalah
hutang dan semisalnya. Nah, itu yang penting antum pahami apa itu duyunul mursalah. Penjelasan dalam ini kita tinggalkan. Antum kuasai poin-poinnya saja. Kemudian yang keempat, al-wasiyatu bi thuluthi fa aqall li ghairi waris. Wasiat bi thuluth fa aqall. Batas daripada wasiat itu adalah sepertiga atau lebih sedikit. Sepertiga atau lebih atau kurang sedikit. Jadi batasnya adalah sepertiga. Tidak boleh memberikan wasiat lebih daripada sepertiga hartanya. Li ghairi waris. Wasiat itu adalah untuk yang bukan ahli waris. Jadi tidak sah hukumnya untuk ahli waris. Fa ammal wasiyatu lil warithi fa haramun ghairu sahih. Adapun wasiat untuk ahli waris fa haram, maka hukumnya adalah haram, ghairu sahihah, tidak sah. Qalilatan kanat katsirah, sedikit atau banyak. Lianna Allah qasama al-fara'id thumma qala tilka hududullah, karena Allah Subhanahu wa taala telah membagikan harta warisan untuk ahli waris. Kemudian Allah katakan tilka hududullah, inilah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Kekal di dalamnya, dan itu adalah kemenangan yang besar. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan-batasannya, yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang pedih. Itu hak yang keempat. Kita tinggalkan penjelasan-penjelasan yang lebih rinci, ambil poin-poinnya saja. Yang kemudian yang kelima adalah thummal irth. Yang terakhir adalah kemudian hak pembagian warisan. Lianna Allah Subhanahu wa ta'ala qala ba'da qismatil mawarid ba'da wasiyati yusi biha aw dainin ghaira mudhar. Dan banyak lagi dalil-dalil ini buahnya. Jadi ada 5 hak yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan mayit, atau istilahnya ada tarikah. Yang pertama adalah mu'nut tajhizul mayit, kebutuhan-kebutuhan untuk penyelenggaraan jenazah mayit. Kedua, al-huquq al-muta'alliqatu bit-tarikah, hak-hak atau hutang-hutang yang berkaitan langsung dengan tarikah. Yang ketiga, ad-duyunul mursalah, hutang yang mursalah, yang tidak ada kaitan langsung dengan harta warisan. Yang keempat, wasiat. Dan yang kelima, barulah pembagian harta warisan. Sekian pelajaran kita hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.